Nah, ini cara nyari omega n. Untuk alasan kenapa omega n kuadrat kalian itu nggak bisa dapat 0 itu bukan karena angka kalian yang jelek atau angka kalian yang memang nggak dapat 0, cuman tapi karena sistem Excel itu cuman bisa ngitung 15 angka real, yang dimana kalau misal kita mau nambah angka lagi, mau di depan komanya atau di bagian desimalnya, itu Excel itu akan menganggap itu sebagai 0 karena maksimal itu cuma 15 angka real gitu. Ini mau kita tambahin berapa banyak pun dia tetap segitu. Ini sedangkan kita itu untuk mendapatkan angka determinan betul-betul 0, untuk dapatkan angka determinan ini betul-betul 0, itu tuh detail angkanya itu harus banyak gitu, banyak gitu. Ini contohnya yang punya kami kemarin itu 314, sekian, ini tuh sampai 7, itu udah 15 angka real. Artinya kalau misalnya kita tambahin 8 itu nggak bakal jadi 8 tapi dibalikin jadi 0. Ini penyebab kenapa determinan itu tidak sama dengan 0 akhirnya. Kita coba solver. Nih kalau misalnya kita coba solver di sini, nah ini kan angkanya berhenti di sini. Kita solver lagi. Makin dikit ya kan angka determinan bawahnya sini. Solver lagi sampai dia itu udah nggak bisa lagi itu. Udah, inilah yang paling mentok. Nah, ini kita udah bisa nganggap ini itu sebagai 0 karena angka yang banyak ini itu merupakan angka yang udah paling terdekat dengan 0 gitu. Angka ini tuh udah memang kumpulan angka yang udah mendekati dengan 0, sehingga ini udah bisa kita anggap sebagai omega n kuadrat yang pertama itu. Nah, untuk masukin yang kedua, untuk mendapatkan yang kedua, kita tes dari tugas yang satu lagi. Untuk dapetin omega n kuadrat yang pertama kita coba di sini ya. Nah, ini tuh ada yang namanya angkanya omega default. Omega default itu ibaratnya kayak batas tengah ya, batas tengah yang kalian masukkan untuk mengetahui range dari angka omega n kuadrat yang mau kalian cari. Untuk pertama-tama itu kalian masukin 0. Nah, jadi cara kerjanya Excel itu nanti dia akan nyari angka omega n kuadrat pertama yang dari angka pertama dari 0 gitu. Jadi 0 misal dicari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dia di 5 itu determinannya sama dengan 0. Berarti solvernya nanti berarti di angka 5. Itu alasan kenapa kita nyari di angka 0. Karena omega n kuadrat yang pertama itu merupakan angka pertama setelah 0 gitu. Kita masukin omega defaultnya itu 0. Kita coba solver. Belum setting, udah harusnya solver. Set objektifnya itu variabel selnya omega n. Nah, di sini dia dapat 0 nih. Nah, di sini dapat 0. Artinya ini udah bisa kita pakai. Kalau dapat 0 ya pakai gitu. Nah, ini udah tadi dirumusin. Angka omega defaultnya 0. Nah, cara untuk dapetin yang kedua itu kita harus ibaratnya kira-kira kita coba di angka mana yang determinannya itu 0 juga, cuman di atas dari angka 0,0377 ini. Tapi kita sekarang omega defaultnya nggak mungkin kita masukin 0 lagi, karena kalau kita masukin 0 lagi dia bakal balik, pas kita solver dia bakal dapat angka ini lagi 0,377. Jadi cara ngakalinya itu kita cari angka yang lebih besar dari ini, kita masukin misal 0,4, misal nih 0,4, kita solver. Nah, pas kita masukin 0,4 dia dapat nih. Dapat di angka 0,5843. Udah bisa kita itu. Cuma
cuman kalian itu juga harus memikirkan kemungkinan kalau di antara 0, salah cok salah, ntar 0,05 maksudnya. 0,05 itu kejauhan, 0,05 pokoknya jangan jauh-jauh dulu gitu. Nah, kan sini 0,03, kita juga harus nyari 0,05 dulu, kita tes dapat nggak. Dapat, masih ada 0,05402. Cari sampai berkali-kali. Nah, ini anggapannya itu nggak nol gitu. Nol itu betul-betul absolut nol gitu. Kayak tadi kita cari omega n1, ini kan tadi determinan sama dengan nol. Tapi untuk yang kedua ini nggak nol, tapi kalian itu harus bisa memikirkan kemungkinan kalau di antara 0,037 sama 0,054 ini ada angka di antara ini gitu. Jadi kita nggak lolos satu gitu. Jadi misal kita cari 1, 2, misal 2-nya tadi udah jauh, misal 0,5, padahal di antara 0,5 sampai 0,037 itu ada banyak angka, yang dimana angka itu juga determinannya itu sama dengan 0 gitu. Jadi kalian itu bisa cari dulu, misal di 0,5 dapat nih, coba kita cari pakai 0,04. Nah, di 0,04 kita solver. Nah, pada saat kita masukin 0,04 ternyata dia balik lagi ke 0,037. Ini menunjukkan kalau kita itu harus lebih jauh lagi masukin range. Di sini kebetulan kita udah dapet, ternyata range-nya itu kita harus masukin 0,05 baru dapet gitu. Ini udah dapet. Untuk selanjutnya kayak gitu juga, kita coba bikin range yang kira-kira memang itulah. Contoh kita coba 0,07 atau 0,08 dulu, 0,08 kita solver. Nah, pas kita masukin 0,08 dia berhentinya di 0,054, balik lagi dia, artinya kita belum jauh nih, belum terlalu jauh. Kita masukin 0,1, coba masih balik ke 0,054, berarti kurang jauh. Kita masukin 0,15. udah berhenti di suatu angka. Seperti penjelasan tadi di awal, ini kalau nggak nol nggak apa-apa, asalkan dia berhenti di suatu angka dia pasti kita solver. Ini W3, kita jangan lupa masukin ini juga biar supaya kita ingat aja lah kalau misalnya mau nyari. Ini tadi 0,5. Terus selanjutnya gitu juga 0,2 nih kan, coba kita masukin 0,4 kita solver, dapat di 0,5. Kita solver lagi sampai dia muncul tanda seru atau memang dapatnya udah 0 gitu. Nah, ini dapatnya udah 0. Ini udah langsung kita copy. Ini rumusnya akar dari ini kan, omega n kuadrat. Nanti kita masukin 0,4 gitu. Ada gitu seterusnya sampai dapat 10 biji gitu. Jadi kita itu kayak ya neka-neka aja kira-kira ini jaraknya seberapa gitu, sama nggak usah pikirin kali ininya ya, ini mau determinannya 0 ataupun nggak 0, selagi itu angkanya berhenti di angkanya itu berhenti, nah itu kalian udah bisa ngambil itu sebagai omega n kuadrat gitu. Tadi nggak sama dengan 0, ini tadi sama dengan 0, nggak sama dengan 0 juga, ini dapat sama dengan 0. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu penting kali, cuman perlu aja untuk kita tahu kalau angka ini tuh nggak terlalu absolut gitu, sedangkan angka yang atas ini memang udah itu gitu. Tapi sebenarnya yang omega n kuadrat 2 sama 3 ini udah 0 juga, cuman perlu angka lagi di belakang ini, perlu angka lagi setelah 0,8401 ini perlu angka mungkin 9 pas sekian, cuman karena Excel nggak bisa, makanya dia nggak bisa sampai 0 tuh gitu. Terus untuk catatan selanjutnya itu kalian harus merhatiin juga satuan yang kalian pakai itu apa.
Sini udah buat catatan. Massa yang kalian hitung kan tadi pakai kilogram ya, kilogram. Di sini kilogram, kilogram. Yang kalian masukkan di sini juga masih hitungannya itu masih kilogram kan, berat total hasil dari sini. Artinya pada saat kalian massa itu rumusnya berat per gravitasi, yang dimana gravitasi itu cm per second kuadrat, artinya hasil massa kalian itu masih di dalam satuan kilogram second kuadrat per centimeter gitu. Jadi yang artinya kekakuan kalian juga harus bersatuan kilogram per centimeter, kilogram per centimeter gitu. Ini kayak punya abang, semua massa pakai kilogram sama sentimeter, kekakuan pakai kilogram per centimeter juga. Itu mau angkanya mau satu banyak kali satu dikit juga, satu dikit gitu, tapi nggak apa-apa memang kayak gitu. Yang penting kesatuan itu harus sama, nggak perlu dikecilin juga nggak apa-apa, mau pakai kilogram mau pakai ton, yang pasti harus sama gitu. Nih kan awalnya kilogram, ton per milimeter, kalian tinggal dihituin ke kilogram per sentimeter gitu aja sih. Ya udah.